Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Alaikum. Berkat Tuhan bersama dengan saudara semuanya. Hari ini kita dengan satu tema, saksi Kristus. Sebelum kita merenungkan apa itu saksi Kristus dan bagaimana kita harus menjadi saksi Kristus, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memanggil kami semua anak-anak-Mu untuk menjadi saksi-Mu, saksi Kristus. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau yang menuntun kami, memberkati kami supaya kami mengerti bagaimana kami harus menjadi saksi Kristus. Ampunkan kelemahan kami Bapa, sepenuhnya kami berserah dan berdoa dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan, apa itu saksi sebenarnya? Saksi itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia menyaksikan sendiri peristiwa itu, bukan katanya, bukan jari ini, tapi dia menyaksikan. Syarat yang kedua, dia harus meyakini bahwa yang disaksikan, yang dilihat itu benar, tidak bohong-bohongan, benar adanya. Dan yang ketiga, saksi itu harus mempercayakan diri kepada yang dilihat, disaksikan dan dirasakan itu. Sebagaimana firman-Nya di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti yang pertama bahwa kita, kamu, saya dan saudara itu melihat dengan benar apa yang akan kita saksikan. Apa itu? Karya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Duh, bagaimana Pak saya bisa melihat karya Yesus Kristus yang menyelamatkan kalau Yesus itu hidupnya 2000 tahun yang lalu, sementara sekarang saya hari ini? Enggak sulit. Kristus masih tetap berkarya dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Tetap, cuma cara karyanya beda. Kalau dulu Yesus langsung berkarya bisa kasat mata, tetapi sekarang melalui kuasanya dituntun dan diberkati oleh Roh Kudus. Yesus pada hadir, Yesus bisa menyembuhkan secara ajaib, juga melalui para dokter dan sebagainya. Kita bisa melihat sendiri sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Juga kita percaya apa yang kita saksikan itu benar. Dan ternyata kalau Yesus menyembuhkan, Yesus berkarya, memberkati, mencukupkan, itu bukan bohong-bohongan, tapi memang betul. Nah, yang ketiga, kita mempercayakan diri kepada Kristus. Itu berarti kita, saya dan saudara harus meyakini betul bahwa Kristus itu hidup. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi semuanya itu, apa yang mau kita lakukan, saudara? Apa yang mau kita lakukan supaya kita betul-betul menjadi saksi Kristus? Kidung Jemaat 425 bait pertama dan kedua kita nyanyikan. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah
Lihatlah dengan jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Ya saudara, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Peristiwa penyelamatan yang dilakukan Yesus ketika Yesus berkarya, dia memberi makan 5.000 orang, dia memberi makan 4.000 orang, dia menyembuhkan yang lumpuh menjadi berlari-lari, dia membuka dan mencelikkan mata yang buta menjadi melihat, dia menghidupkan dari yang mati menjadi hidup, dan kemudian menebus kita semuanya di atas salib. Nah, itu yang harus kita wartakan, bahwa kita merasakan kelegaan, kita merasakan penebusan, sukacita, pengeluaran yang luar biasa. Itu yang harus kita wartakan. Nah, kalau begitu saudara, sebelum kita mewartakan, maka kita harus yakin dulu, harus percaya dulu dengan sungguh bahwa diri kita sudah diselamatkan. Yohanes, Lukas, Matius, Markus, semuanya yakin bahwa dia diselamatkan. Dan karena itu kemudian dia juga dipakai oleh Tuhan untuk menulis kitab Injil. Karena dia yakin betul, dia saksikan dan dia wartakan itu semuanya. Hari ini kitalah penulis-penulis Injil dalam tanda petik tentunya. Itu artinya bahwa kitalah yang sekarang, bagaimana kita bisa memberi makan 5.000 orang, bagaimana kita bisa menghidupkan orang, bagaimana kita bisa membuka mata orang, bagaimana kita bisa membuat orang berlari dan bercingkrak-cingkrak bersukacita. Itu yang harus kita lakukan hari ini saudara. Maka pujian kita berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Itu yang harus kita lakukan hari ini saudara. Supaya apa? Supaya kita boleh menyaksikan Kristus. Ini loh Kristus yang mencukupkan. Demikian juga kita juga mendengar cerita hari ini. Kita mendengar cerita banyak orang yang dilanda bencana, yang dilanda pandemi COVID-19. Kita harus ikut ambil bagian untuk meringankan mereka. Kita harus ikut ambil bagian dengan kita memutus mata rantai pandemi COVID-19 itu. Bagaimana caranya? Mari kita juga setia dengan protokol kesehatan kita. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menjadi saksi. Sehingga dengan demikian kita meyakini, melihat karya Kristus, kita mempercayakan diri, dan kita senantiasa merasakan bagaimana karya Kristus itu hidup dalam diri kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita dipanggil bahwa saya dan saudara-saudara semua dan kita semua adalah saksi Kristus. Kita tidak usah takut, kita tidak usah malu. Mari dengan giat kita mewujudkan Kristus yang melayani, yang mengasihi, yang mengampuni dalam hidup kita, hidup saudara. Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau panggil kami untuk menjadi saksimu, dan kami semua siap untuk menjadi saksimu yang setia. Terima kasih Bapa. Berikan kepada kami kekuatan supaya kami bisa memancarkan Kristus dalam hidup kami, dan dengan demikian kami terus meyakini karya Kristus dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunkan kelemahan kami yang kadang sulit untuk memahami karyamu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 425 Kidung Jemaat, bait yang ketiga.
dengan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kasih Kristus mengiring langkah saudara. Berkat Allah Bapa hadir menyatu dalam hidup saudara, dan tuntunan Roh Kudus menyelimuti langkah saudara dari malam ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi jam 5.